saya udah pernah berobat ke sini, cuma dari untuk saat pemeriksaan medical check up ada yang kurang, harus pemeriksaan lab darah. Oh, Saya udah pernah berobat sini. atas nama siapa? Solikin. Oke, boleh disebutkan tanggal lahirnya, Pak? Juli 81 tanggal 30. Oke, ini sudah muncul ya. Ini pemeriksaannya apa, Pak? Pemeriksaan darah lengkap. Oke, ini sudah didaftarkan. Bapak boleh langsung ke bagian labnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak, ini hasilnya udah sudah disampaikan ke petugas semuanya. Oh, baik Pak, boleh silakan tunggu dulu di sebelah situ. Nanti dipanggil kembali. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, buka menu transaksi, kemudian pilih daftar pasien laboratorium untuk melihat daftar pasien yang akan dilakukan pemeriksaan. Pada halaman daftar pasien laboratorium, sistem menampilkan informasi pasien secara lengkap, mulai dari nomor antrean, tanggal pendaftaran, identitas pasien, dokter pemeriksa, hingga status pemeriksaan. Pastikan pasien yang dipilih sudah sesuai. Selanjutnya, petugas melakukan pemanggilan pasien dengan menekan tombol panggil pada nomor antrean yang sesuai. Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa nomor antrean pasien berhasil dipanggil. Setelah pasien dipanggil dan berada di ruang pelayanan, petugas melanjutkan proses pengambilan sampel. Klik ikon sampel pada data pasien untuk membuka formulir pengambilan sampel pemeriksaan. Pada halaman pengambilan sampel, sistem menampilkan data pasien beserta pemeriksaan yang harus dilakukan. Pastikan informasi pemeriksaan sudah sesuai sebelum melanjutkan ke pengisian data sampel. Berikutnya, pada bagian data sampel, petugas menentukan tempat sampel yang digunakan. Kemudian pilih jenis sampel laboratorium sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan. Selanjutnya, masukkan jumlah sampel yang diambil. Jika diperlukan, tambahkan keterangan terkait sampel. Kemudian pilih nama alat laboratorium yang digunakan untuk proses pemeriksaan. Pastikan nama petugas yang melakukan proses pengambilan sampel sudah sesuai. Periksa kembali seluruh data sebelum menyimpan transaksi. Setelah seluruh data dipastikan benar, klik tombol simpan. Sistem akan memproses data dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Dengan demikian, proses pengambilan dan pencatatan sampel pasien pada aplikasi e-lab telah selesai. Seluruh data tersimpan di dalam sistem dan siap digunakan untuk proses pemeriksaan laboratorium selanjutnya. Sistem kemudian menampilkan detail pendaftaran, nomor rekam medis, nomor pendaftaran, jenis kelamin, umur, nama pasien, serta informasi pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya, petugas melakukan proses ambil sampel. Sistem menampilkan informasi sampel yang telah disiapkan untuk pasien tersebut. Setelah proses pengambilan selesai, petugas melakukan verifikasi sampel untuk memastikan data dan kondisi sampel telah sesuai sebelum masuk ke tahap pemeriksaan laboratorium. Dengan alur ini, proses pengambilan dan verifikasi sampel pasien dapat dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi melalui aplikasi e-lab. Klik masukkan hasil di sini. Pastikan data pasien sudah betul. Disediakan fitur riwayat pemeriksaan pasien untuk mengakomodir analis lab jika butuh bantuan untuk melihat riwayat pasien sebelum-sebelumnya, pemeriksaan sebelumnya. Input hasilnya di bagian teks area berikut. Kemudian, jika sudah selesai dokumen terintegrasi pasien, analis lab bisa menginputkan bagian S-bar di sini. Kemudian klik simpan. Akan ditampilkan alert hijau berhasil. Kembali ke daftar pasien. Hasil yang sudah diinputkan bisa terlihat di sebelah sini. Dengan legend di bagian kiri bawah. Dan bisa cetak hasil di sini. Kemudian bisa dikirimkan file PDF-nya ke WhatsApp pasien atau WhatsApp dokter sesuai kebutuhan. Akan menjadi flagging jika hasil pasien tersebut sudah diverifikasi dokter atau belum dengan warna hijau atau warna abu-abu. Jika sudah diverif dokter, tidak bisa mengisi hasil. Akan muncul alert tidak bisa diinputkan hasilnya jika sudah diverifikasi. Sebagai contoh, ada pasien patologi klinik. Kita cari. Oke, di bagian informasi pos daftar pasien. Ini adalah untuk melihat data pasien-pasien yang perlu dilakukan verifikasi dari. Oke, terus kita cari misalkan pasiennya ada di kemarin ya, ini kan ada filterisasinya banyak ya, dan dia disesuaikan. Terus kita akan melakukan verifikasi atas nama Solikin. Jadi, nah, di sini ada button verifikasi dokter. Nah, di mana
Ketika diklik, kita bisa melakukan catatan atau verifikasinya tidak sesuai atau sesuai. Jadi ada dua kondisi teman-teman, di mana jika kita masukkan di slide ini sesuai atau catatan apapun nantinya, ketika klik sesuai akan ada alert. Di sini buttonnya nanti jadi warna hijau, verifikasi dokternya. Nah, jadi button warna hijau. Terus bagaimana kalau misalnya tidak sesuai? Nanti indikasinya adalah button tersebut akan menjadi warna merah. Hasil tidak sesuai. Sebagai contoh, misalnya. Oke, adalah tata cara bagaimana dokter melakukan verifikasi hasil. Terus bagaimana sih? Di sini ada juga namanya fitur print billing. Jadi print billing ini gunanya untuk melihat rincian pemeriksaan apa aja yang telah dilakukan beserta nominalnya. Kan ada juga nih QR code-nya hasil dari rincian billing ini. Terus apa sih dari QR code ini apa sih yang akan ditimbulkan? Jadi yang ditimbulkan nanti hasilnya seperti ini. Ketika di scan maka akan tampil. Oke, cukup itu aja. Sekian dan terima kasih.